Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya itu, Al-Quran juga merupakan sumber pengetahuan bagi mereka yang berakal. Di dalam Al-Quran dijelaskan berbagai macam pengetahuan, termasuk bagaimana Allah menciptakan bumi yang saat ini kita tinggali. Mungkin terdapat sebagian dari kita yang bertanya tentang manakah yang lebih dulu Allah ciptakan antara langit dan bumi. Karena di dalam Al-Quran terdapat ayat yang mengatakan bahwa Allah menciptakan bumi terlebih dahulu. Kemudian baru Allah menciptakan langit. Allah berfirman yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Namun dalam ayat lain Allah menyebut penciptaan langit terlebih dahulu daripada bumi. Allah berfirman yang artinya, Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin. Quran Surah Al-Ankabut ayat 44. Lantas bagaimanakah urutan penciptaan alam semesta hingga terbentuknya bumi menurut Al-Quran? Apakah pengetahuan dalam Al-Quran sejalan dengan pengetahuan sains yang manusia yakini saat ini? Sains adalah sebuah teori yang didasarkan pada pengamatan dan penelitian sehingga menjadi sebuah pemikiran yang rasional. Dalam Al-Quran, penciptaan alam semesta terdapat dalam surah Al-Anbiya yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, tidakkah mereka beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dahulu langit dan bumi adalah sesuatu yang padu. Lalu kemudian Allah memisahkannya. Pemisahan itu dalam ilmu sains disebut dengan teori Big Bang atau ledakan besar. Teori inilah yang saat ini diyakini oleh para saintis bahwa awal mula terciptanya alam semesta terjadi karena sebuah ledakan besar. Teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta yang kita kenal berasal dari titik tunggal dengan panas dan padat yang tak terhingga. Dari ledakan besar tersebut terciptalah bintang-bintang, bulan, dan matahari termasuk bumi. Namun dalam peristiwa tersebut bumi masih belum dapat ditinggali karena panasnya. Pada penciptaan ini, Allah menciptakan langit sebagai tempat bernaungnya bintang-bintang, matahari dan bulan atau dalam sains disebut sebagai jagat raya. Allah kemudian menuju kepada penciptaan bumi agar dapat ditinggali seperti saat ini. Pada proses selanjutnya Allah berfirman yang artinya, katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Quran Surah Fussilat ayat 9 sampai dengan 11. Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang penciptaan bumi dan langit yang dekat dengan bumi yaitu atmosfer. Pada peristiwa inilah Allah lebih dahulu menciptakan bumi, lalu kemudian menciptakan langit yang menjadi atap untuk bumi. 4 masa yang dijelaskan dalam Al-Quran kemudian oleh para saintis dikenal dengan zaman Arkaikum
zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Zaman Arkaikum dimulai setelah ledakan besar dan kondisi bumi masih sangat panas. Pada masa itu muncullah gunung-gunung yang mengeluarkan magma dan gas-gas dari perut bumi. Gas-gas tersebut membentuk zat-zat unsur kimiawi yang menjadikan terciptanya atmosfer. Allah kemudian mendatangkan batuan-batuan luar angkasa yang berisi air dalam bentuk butiran-butiran es untuk mendinginkan bumi. Pada zaman Paleozoikum, air-air dari batuan luar angkasa yang jatuh ke bumi kemudian membentuk daratan dan lautan. Dan dari air itu pula lah mulai muncullah kehidupan bersel sederhana, seperti makhluk bersel satu, mikroorganisme, hewan-hewan kecil yang tidak bertulang punggung, jenis ikan, dan jenis ganggang. Pada zaman Mesozoikum, perkembangan reptil mencapai puncaknya terutama dinosaurus. Zaman ini juga ditandai dengan aktivitas tektonik, iklim, dan evolusi. Secara perlahan, benua-benua mengalami pergeseran dari saling menyatu menjadi terpecah seperti saat ini. Pergeseran ini juga menimbulkan berbagai perkembangan evolusi lainnya. Hingga pada akhirnya, bumi berada pada zaman Neozoikum, yaitu zaman di mana keadaan bumi mulai stabil dan munculnya banyak makhluk hidup baru. Salah satunya adalah mamalia. Pada zaman itu pula lah manusia mulai tinggal di bumi dengan segala kebutuhan yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia. Itulah proses penciptaan langit dan bumi yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Penciptaan tersebut sejalan dengan proses terciptanya alam semesta menurut sains. Di dalam Al-Quran kita akan menemukan ayat yang mengatakan bahwa Allah menciptakan langit terlebih dahulu. Namun di ayat yang lain, Al-Quran mengatakan bahwa bumi terlebih dahulu diciptakan. Dalam konteks ini kita harus memahami terlebih dahulu tentang definisi langit yang dimaksud di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan bahwa semua yang ada di atas kita disebut sebagai langit. Al-Quran menyebutkan langit secara universal, seperti langit tempatnya burung terbang, langit tempatnya turunnya hujan, langit tempat bulan dan matahari berada, dan juga langit tempatnya bintang-bintang berada. Hal ini disebabkan karena Allah menciptakan langit sebanyak 7 lapis, sehingga Allah menggambarkan langit dengan berbagai definisi. Dari penjelasan Al-Quran tentang penggambaran langit yang berjumlah 7 lapis, dan penjelasan Al-Quran yang menyebut langit diciptakan terlebih dahulu, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa langit yang paling jauh adalah langit yang lebih dulu Allah ciptakan. Langit itu adalah langit tempatnya gugusan bintang, bulan, dan matahari dan benda-benda langit lainnya. Dalam sains, langit yang dimaksud dalam Al-Quran ini dikenal dengan sebutan luar angkasa. Sedangkan ketika Al-Quran menyebutkan penciptaan bumi terlebih dahulu daripada langit, maka langit yang dimaksud adalah langit yang terdekat dengan bumi. Langit itu adalah tempatnya para burung terbang dan tempatnya hujan turun. Dalam sains, langit ini disebut dengan atmosfer, yaitu lapisan yang melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang berbahaya. Wallahu a'lam bishawab.